Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Nah, anak-anak sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu pengalamanku. Subtema 4 pengalaman yang berkesan pada pembelajaran 3 dan 4. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak harus bisa yang pertama memahami lagu tentang ungkapan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua memahami dan melakukan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga mengidentifikasi bentuk kerjasama di rumah. Yang keempat mengidentifikasi gerak keseimbangan dan mempraktekkan gerak keseimbangan. Yang kelima menyebutkan bahan alam dan membuat figura. Ini figura ya anak-anak, kurang A. Nah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar anak-anak nanti bisa mencapai tujuan tersebut. Maka anak-anak perhatikan berikut ini. Ayo kita amati. Nah, ini ada gambar awan dan ada gambar hujan rintik-rintik. Sekarang kita amati. Hujan turun rintik-rintik. Edo dan Benny sedang bermain di halaman rumah Benny. Saat itu matahari masih bersinar. Tiba-tiba Edo dan Benny melihat pelangi. Mereka senang dan bersorak melihat pelangi yang indah. Ini merupakan pengalaman mereka yang pertama. Pengalaman ini sangat mengesankan bagi mereka. Mereka melompat-lompat senang sambil bernyanyi. Nah, anak-anak, ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Bermain di halaman, kemudian melihat pelangi sambil bernyanyi. Pelangi merupakan ciptaan Tuhan. Pelangi itu sangat indah. Nah, anak-anak, untuk mengungkapkan perasaan kagum terhadap suatu ciptaan Tuhan, kita bisa dengan menyanyikan sebuah lagu seperti lagu berikut ini. Nah, lagu Hujan Rintik-Rintik ciptaan A.T. Mahmud. Ini mengungkapkan atau merupakan ungkapan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan apa? Yaitu yang berupa hujan. Nah, sebelum kita nyanyikan, mari kita baca terlebih dulu. Hujan rintik-rintik ciptaan A.T. Mahmud. Hujan rintik-rintik turun rintik-rintik. Di halaman, di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Lalu bagaimana lagunya? Mari kita dengarkan lagunya bersama-sama.
anak-anak, itulah lagu Hujan Rintik-Rintik yang menceritakan kekaguman pada ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Seperti pada contoh ini, yang pertama, Udin memiliki 20 kelereng. Beni memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Sebelum kita menentukan atau menghitung jumlahnya, kita menentukan dulu dengan cara menyelesaikan ini. Karena ini mendapat lagi, memberinya, Beni memberinya, berarti Udin mendapat kelereng lagi. Maka di sini penyelesaiannya dengan jumlah. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu, yaitu kelereng yang dimiliki tadi 20. Kemudian Beni memberi 11. Kita tulis, lalu berapa? Nah, anak-anak, sekarang kita ingat kembali tentang puluhan dan satuan. Kita ambil dulu angka yang di depan adalah 20. 20 itu puluhannya berapa? Puluhannya 2. Kita ambil di sini misalnya sedotan atau lidi panjang 2 buah. Dan satuannya 0, berarti di sini kita tidak mempunyai satuan, satuannya kosong, tidak ada. Kemudian angka yang kedua adalah 11. 11 terdiri dari puluhannya adalah 1. Kita ambil lidi 1 pada puluhan dan satuannya adalah 1. Lidi 1. Lidi panjang atau sedotan panjang merupakan puluhan, sedotan pendek merupakan satuan. Setelah itu kita hitung di sini puluhannya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, kemudian satuannya ada 1. Jadi 20 tambah 11 sama dengan 31. Atau kita bisa juga dengan cara menjumlahkan satuan ditambah satuan. Satuannya di sini adalah 0 dan di sini 1, berarti satuan tambah satuan, 0 tambah 1 ada 1. Kemudian puluhan tambah puluhan, yang depan ini puluhannya 2 dan yang belakang puluhannya 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga hasilnya 31. Seperti ini puluhan, 2 puluhan tambah 1 puluhan, ada 3. Di sini hanya ada 1 satuan, 1. Kedua, Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-teman. Namun 4 potong jatuh di jalan. Berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Nah, anak-anak, sebelum kita menghitung, kita harus tahu ini diapakan dulu. Nah, karena jatuh berarti singkongnya berkurang. Karena singkongnya berkurang berarti di sini tandanya dikurangi. Lalu mari kita hitung bersama. Kita tulis dulu singkong yang dibawa Siti ada 15, kemudian jatuh 4. Berarti ini 15 dikurangi 4 sama dengan titik-titik. Lah caranya seperti tadi. 15. Ini kita ambil sedotan panjang dan sedotan
pendek, sedotan panjang sebagai puluhan, berarti puluhannya 1 dan satuannya 5. Nah, seperti ini, sedotan panjangnya 1, sedotan pendeknya 5. Kemudian dikurangi 4. 4 di sini karena hanya satu angka, berarti hanya sebagai satuan. Maka satuannya dikurangi satuan. 5 dikurangi 4 dan satunya ini tetap. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada 1 puluhan dan ada 5 satuan. Karena di sini dikurangi 4, maka 4 ini sebagai satuan. Satuannya ini kita hilangkan. Kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Diambil 4, sekarang tinggal puluhannya ada 1 dan satuannya ada 1, sehingga 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Anak-anak, ini Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya. 10 balon pecah sebelum dipasang. Berapakah balon yang masih dapat digunakan? Ini diapakan? Kalau tadi ada 30 kemudian pecah. Kalau pecah berarti bertambah atau berkurang balonnya. Tepat sekali, karena berkurang maka dikurangi. Dan yang keempat, Edo dan Udin membuat jalinan karet untuk bermain lompat tali. Edo mengumpulkan 21 karet dan Udin mengumpulkan 12 karet. Berapa banyak semua karet yang mereka miliki untuk dijalin? Karena di sini ada 2 anak membuat jalinan karet dan jalinannya itu dijadikan 1, maka kita menyelesaikannya dengan cara menjumlah, digabungkan karet yang dijalin Edo dan karet yang dijalin Udin. Yang kelima, Lani dan teman-teman mengumpulkan bola plastik. Tim perempuan mengumpulkan 14 bola, tim laki-laki mengumpulkan 16 bola. Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Ini juga sama, mengumpulkan. Nah, dijadikan 1, karena dijadikan 1 berarti bertambah banyak, sehingga ditambah. Dan yang keenam, dalam perlombaan menangkap belut, Udin menangkap 10 belut. Benny menangkap 7 belut. Berapa banyak belut yang ditangkap Benny dan Udin? Karena di sini yang ditanyakan adalah belut kedua anak ini, maka digabungkan. Karena digabungkan, caranya dijumlahkan atau ditambahkan. Itulah anak-anak cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau digabungkan berarti menggunakan tambah, kalau berkurang maka menggunakan tanda kurang. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat apa yang sedang dialami Edo. Mari kita baca bersama-sama. Edo sakit. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibu membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sop hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nah, anak-anak, ini juga merupakan bentuk kerjasama di rumah, yaitu merawat orang yang sedang sakit. Ada yang menyiapkan makan, ada yang menyiapkan obat.
Dengan kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Anak-anak, coba sekarang perhatikan. Siti sedang mempraktekkan gerak keseimbangan. Bagaimana cara melakukan gerak keseimbangan seperti Siti? Berikut adalah cara melakukan gerak keseimbangan yang tepat. Yang pertama, berdiri dengan sikap menyamping arah gerakan. Kemudian yang kedua adalah kedua kaki dibuka sedikit lebar. Yang ketiga, kedua tangan lurus ke atas. Kemudian pandangan ke depan. Setelah itu, jatuhkan badan ke samping kiri. Nah, terus dijatuhkan ke samping kiri. Letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Kemudian telapak tangan kirinya di samping kiri. Hitung 1 sampai 20. Pada sikap seperti ini kita hitung 1 sampai 20. Setelah 1 sampai 20 ya, setelah hitungan 1 sampai 20, kemudian lakukan gerakan mengarah sebaliknya dengan hitungan yang sama. Berarti kita ganti ke arah kanan. Jadi kembali berdiri seperti semula, kemudian menjatuhkan badan ke arah kanan dengan telapak tangan diletakkan di samping kanan. Hitung sampai hitungan 1 sampai 20. Kemudian kembali ke posisi berdiri seperti semula. Itulah cara melakukan gerak keseimbangan seperti yang dilakukan Siti. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah, tapi ingat ketika mempraktekannya di rumah, anak-anak harus didampingi oleh orang tua. Dan sebelum melakukan gerakan ini, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dulu. Anak-anak, Siti ketika belajar gerak keseimbangan, nah, Siti disemangati oleh ibu. Siti dipuji ibu karena senangnya, maka Siti membuat sebuah puisi yang berjudul Ibu. Mari kita baca puisi yang dibuat oleh Siti. Anak-anak, ketika baca puisi kita harus membacakan judulnya, juga yang membuat. Nah, contohnya ini, Ibu oleh Siti. Ibu, aku sayang padamu. Ibu berjuang melahirkanku. Ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibu, engkau ibuku. Aku sayang ibu. Semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangiku. Itulah puisi yang dibuat Siti. Anak-anak, nah, nih, puisi yang dibuat oleh Siti akan dibingkai atau akan disimpan dalam sebuah figura. Mari kita ikuti figura yang dibuat Siti. Membuat figura foto dengan hiasan kulit telur. Ternyata figuranya dihiasi dengan kulit telur. Siti ingin membingkai puisinya. Siti pernah melihat hiasan dari kulit telur milik Udin. Hiasan itu indah sekali. Siti ingin membuat figura dengan hiasan kulit telur. Apa yang harus disiapkan Siti untuk membuat figura dari kulit telur? Yaitu 1 kulit telur yang sudah dibersihkan. Kemudian kardus bekas yang cukup tebal. Kemudian lem kayu. Kemudian penggaris,
lalu pensil. Bagaimana cara membuatnya? Mari, maaf, ini masih lagi bahannya. Kemudian cat warna, plastik transparan atau seperti plastik sampul bening. Kemudian gunting. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ini. Yang pertama, gunting kardus dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Buat 2 lembar kardus dengan ukuran sama seperti ini. Nah, ukurannya sama, 2 buah kardus digunting. Ini 15, ini 20, sama. Yang kedua, buat lubang persegi panjang di salah satu kardus. Pada kardus tadi, yang salah satunya dipotong, ini tengahnya digunting dengan jarak dari pinggir ini 2 cm, ini juga dari pinggir 2 cm. Lalu yang ketiga, beri lem di bagian pinggir kiri, kanan, dan bawah kardus yang maaf anak-anak, ada sedikit gangguan. Yang ketiga, ini beri lem di bagian pinggir kiri, kanan, dan bawah kardus yang tidak berlubang. Jadi tadi ada 2 kardus, yang satu dilubangi, yang satu tidak dilubangi. Lah, yang tidak dilubangi itu pinggirnya diberi lem. Diberi lem. Untuk memberi lemnya dari tepi ini maksimal atau paling banyak 1 cm dari pinggir. Yang dilubangi hanya kanan, kiri, dan bawah. Yang atas tidak maksud. Setelah itu, olesi lem pada permukaan depan figura. Nah, depan figura ini yang tepi-tepi ini kita olesi lem. Lalu tempelkan serpian kulit telur dengan rapi. Kemudian kulit telurnya ditempelkan di pinggir-pinggir ini. Tunggu hingga lem di bawah kulit telur agak mengering. Warnai kulit telur dengan warna kesukaanmu. Tunggu sampai kering kemudian diwarnai, atau anak-anak bisa juga sebelum ditempel ini kulit telurnya sudah diwarnai dulu, sudah dicat dulu, baru anak-anak tempelkan. Nah, seperti itu. Masukkan kertas puisimu dari bagian atas, beri tali di bagian atas figura. Puisi yang dibuat Siti tadi kemudian dimasukkan dari atas. Anak-anak bisa memasukkan atau memasukkan foto atau bisa hiasan atau gambar yang anak-anak sukai di sini. Inilah figura dari kardus yang tidak terpakai. Jadi anak-anak, bahan-bahan atau benda-benda yang sudah tidak kita pakai ternyata bisa dipakai untuk membuat suatu kerajinan yang sangat bagus. Anak-anak, untuk tugasnya hari ini adalah yang pertama, kerjakan buku paket halaman 167 sampai 168. Kemudian kerjakan LKS halaman 101 nomor 1 sampai 5. Lalu buatlah figura dari kardus dan hiasi dengan kulit telur. Untuk nomor 3 ini, waktu pengumpulannya 2 minggu yang akan datang. Jadi ini diberi waktu Bu Ani 2 minggu karena ada kaitannya dengan mengumpulkan kulit telur, kemudian mengeringkan kulit telur. Ini juga oleh karena itu harus ini diberi waktu 2 minggu.
Anak-anak, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Ani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.